Shalom, semangat pagi. Saya juga kembali ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri sepanjang pemulihan ini. Karena kami harus dianjurkan isolasi mandiri di rumah, jadi kami pun memperhatikan isi kulkas. Puji Tuhan, sebelum kami sakit, saya sudah sempat membeli bahan makanan dari pasar. Tapi, isi kulkas ini hanya akan bertahan beberapa hari saja, 2-3 hari. Dan puji Tuhan, ternyata ketika makanan di kulkas itu sudah hampir habis, yang tidak ada lagi yang bisa dimasak, Tuhan mengirimkan makanan di mana mertua saya datang membawakan begitu banyak makanan, buah-buahan yang kami perlukan. Dan itu dilakukan sepanjang kami isolasi mandiri di rumah. Sehingga yang saya lakukan hanya memasak sedikit sayur dan juga nasi tinggal pencet di rice cooker. Inilah kebaikan Tuhan, kemudahan yang Tuhan berikan sepanjang kami dalam pemulihan isolasi di rumah. Saya sangat bersuka cita, Tuhan terus memberikan banyak sekali perhatian dari orang-orang sekitar. Baik itu perhatian dari anggota jemaat, ketua jemaat yang rutin sekali menanyakan bagaimana kabar Nes di rumah dan keluarga. Serta juga kedatangan dari keluarga pendeta yang turut mendoakan. Walaupun berdoa dengan jarak yang cukup jauh, jadi saya di dalam rumah agak berjarak sekitar 2-3 meter, lalu keluarga pendeta di depan pintu mendoakan kami agar dengan segera dapat pulih kembali dan melanjutkan aktivitas. Saya sangat bersuka cita, Tuhan terus memberikan orang-orang yang baik memperhatikan kami. Inilah hal yang saya syukuri, bagaimana dengan Anda? Mari kita sama-sama terus bersyukur kepada Tuhan, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 21 Juli dengan judul Kita Perlu Lebih Banyak Orang Seperti Musa. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Keluaran 32 ayatnya yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Penjelasannya, dalam kepergian Musa, wewenang pemerintahan telah dipercayakan kepada Harun. Dan sekelompok orang banyak telah mengerumuni kemahnya dengan tuntutan, "Mari, buatlah untuk kami Allah." Dalam kemelut seperti ini diperlukan orang yang teguh, yang berani mengambil keputusan, yang betul-betul berani. Seorang yang lebih mengutamakan kehormatan Allah lebih daripada untuk menjadi populer, lebih daripada keselamatan diri atau daripada hidup itu sendiri. Harun dengan lembek memprotes tuntutan itu, tetapi kebimbangan serta perasaan takutnya pada saat yang kritis itu hanyalah membuat mereka menjadi lebih nekat lagi. Kekacauan semakin bertambah. Harun merasa takut akan keselamatan dirinya, dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan, ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak. Tindakannya yang pertama adalah menyuruh agar anting-anting emas dikumpulkan dari semua orang dan dibawa kepadanya, dengan mengharapkan bahwa kesombongan mereka akan menjadikan mereka enggan untuk mengadakan pengorbanan seperti itu. Tetapi dengan sukarela mereka telah menyerahkan perhiasan-perhiasan mereka, dan dari benda-benda ini ia telah membuat sebuah patung tuangan yang menyerupai dewa Mesir. Kita mengulangi kembali dosa Harun, menenteramkan. Apabila mata kita sudah jelas melihat kejahatan dan nyata, apalagi kalau itu menempatkan kita dalam suatu kedudukan yang tidak enak. Karena motif kita boleh diartikan dengan salah. Kita sekali-kali tidak boleh membiarkan kesalahan pada seorang saudara atau jiwa dengan siapa kita mempunyai hubungan. Kelalaian untuk berdiri dengan teguh untuk kebenaran ialah dosa Harun. Sekiranya ia mengucapkan kebenaran dengan jelas, anak lembu emas itu pasti tidak pernah dibuat. Masih tetap ada Harun-Harun yang lemah, yang mau menyerah kepada keinginan orang-orang yang tidak berserah,
dan dengan demikian memberanikan hati mereka dalam dosa. Orang-orang yang dihormati dengan perintah ilahi sekali-kali tidak boleh lemah atau mengelakkan tugas-tugas yang tidak menyenangkan hati, melainkan melakukan pekerjaan Allah dengan kesetiaan yang tidak menyimpang. Aplikasi bagi kita hari ini kembali mengingatkan kita dosa yang dilakukan oleh Harun, di mana dia tidak dapat berdiri teguh untuk alasan yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kita berada dalam kaum minoritas, tapi kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang terutama meskipun kita kaum minoritas dipengaruhi oleh keinginan orang banyak yang salah. Mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk tetap berdiri teguh, memuliakan Tuhan di atas segalanya meskipun keselamatan kita terancam. Karena kita sudah belajar di bacaan renungan pagi sebelumnya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, baik dengan sedikit orang maupun dengan banyak orang. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita adalah saya mendapatkan banyak sekali berita duka cita. Baik itu orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang mungkin satu jemaat, mungkin satu daerah kita. Mari kita sama-sama turut memberikan penghiburan dan juga doa-doa kiranya Tuhan memberikan sukacita dan juga pengharapan kepada keluarga yang berduka agar ketika Tuhan datang nanti kita boleh kembali melihat orang-orang yang kita kasihi. Jikapun di antara Anda ada yang ingin turut didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah kita saling mendoakan dan jagalah kesehatan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.